Kenalkan nama saya Nazifa Zafira dari Universitas Negeri Padang, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya ingin mewawancarai Ibu mengenai pembelajaran sastra di sekolah Ibu. Dengan Ibu siapa, Bu? Dengan Ibu. Iya. Ibu. Langsung saja Ibu. Menurut Ibu apa tujuan utama mengajarkan sastra di sekolah? Dari sastra itu dapat dari sastra itu dapat mana itu Indonesia di Indonesia di tentang sastra kan tentang sastra kan pelajari. Nah, sastra yang dipelajari dari oleh siswa dan supaya dipelajari oleh siswa dan supaya pada kenal tentang pada itu sendiri. tentang Jadi begitu ya Bu. Selanjutnya apa pembelajaran sastra yang biasanya Ibu lakukan di kelas? Kalau belajar tentang pantun dan puisi. Jadi pantun dan puisi. Itu yang dipelajari. Itu yang dipelajari. Dengan itu, metode atau pendekatan apa yang sering Ibu gunakan dan mengapa Ibu menggunakan metode tersebut? Discovery sama Discovery sama itu bisa untuk bagaimana itu bisa untuk ide-ide kreatif. Baik Ibu. Bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran sastra? Apakah terdapat perbedaan antara siswa yang antusias dan siswa yang kurang tertarik, Ibu? Kalau sekarang pembelajaran sastra kurang antusias karena mereka dan melihat itu kurang sekali. Tapi kalau tampilkan sekali, itu mereka sangat. Tapi ada juga siswa yang antusias Ibu di sekolah Ibu yang gemar untuk sastra. Beberapa tidak terlalu antusias. Jadi begitu ya Bu. Jadi strategi apa yang Ibu gunakan untuk meningkatkan minat dan motivasi siswa terhadap pembelajaran sastra? Strategi yang pembiasaan gunakan sastra yang ada, terus gunakan media, terus sebagai media, minta Ibu minta pantun juga begitu ya Bu. Apakah dengan pembelajaran sastra itu membantu perkembangan karakter Bu, seperti serta keterampilan berbahasa siswa? Kalau di dan bahasa ini menggunakan bahasa tapi sebelum tetap dalam pembelajaran Indonesia. Walaupun hanya menggunakan Indonesia, walaupun hanya menggunakan tapi tetap menggunakan Jadi begitu ya Bu. Terus dengan pembelajaran sastra di sekolah tersebut, tantangan atau hambatan apa yang Ibu hadapi dalam mengajar sastra di sekolah? Kalau hambatan dan tantangan kurang antusias, kurang terang, walaupun berusaha berbahasa itu kurang karena itu kalau menurun. Lalu bagaimana harapan atau pandangan Ibu terhadap pengembangan pembelajaran sastra di sekolah pada masa mendatang? Kalau pengembangan siswa di pembacaan yang not fiksi, yang bacaan fiksi, dan juga rencananya juga
dan juga rencananya juga ahli ahli untuk meningkatkan sekolah untuk meningkatkan gitu. Jadi begitu ya, Bu. kesejahteraan. Sekian saja pertanyaan yang dari saya, Ibu. Terima kasih atas pengalaman dan pengetahuan yang Ibu berikan. Terima kasih banyak ya, Ibu. Maaf mengganggu waktunya. Semoga bantu ya. Iya. Semoga bantu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazifa Zafira. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Padang dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya ingin mewawancarai mengenai pembelajaran sastra di sekolah yang dipelajari kamu di sekolah. Lanjut saja. Yang pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana pendapat kamu tentang pembelajaran sastra yang diajarkan oleh guru di sekolah? Nah, kalau menurut saya, Kak, pembelajaran sastra yang diajarkan oleh guru cukup baik karena membantu saya memahami berbagai karya sastra dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Selain itu, ada juga pembelajaran sastra menambah wawasan dan melatih kemampuan berpikir kritis, Kak. Oh, jadi begitu ya. Lalu, materi apa saja yang biasanya dipelajari di sekolah? Biasanya saya pernah mempelajari berbagai materi sastra seperti puisi, cerpen, drama, pantun, hikayat, cerita rakyat, novel, dan teks biografi tokoh sastra, Kak. Oh, jadi begitu ya. Lalu, bagaimana cara guru mengajar sastra di sekolah? Nah, guru biasanya menjelaskan materi terlebih dahulu, Kak. Kemudian memberikan contoh karya sastra untuk dibaca atau dianalisis bersama. Nah, setelah itu siswa diminta mengerjakan tugas secara individu maupun kelompok. Oh, jadi begitu ya. Ya, Kak. Biasanya kegiatan apa yang dilakukan saat pembelajaran sastra berlangsung? Biasanya kegiatan yang dilakukan antara lain membaca puisi, menganalisis unsur-unsur cerpen, berdiskusi, mempresentasikan hasil analisis, menonton pementasan drama, dan membuat karya sastra sederhana, Kak. Oh, begitu ya. Lalu menurut kamu, Ya, Kak. apakah pembelajaran sastra itu menarik dan mengapa? Kalau menurut saya, pembelajaran sastra itu cukup menarik karena saya dapat mengenal berbagai cerita dan pengalaman hidup melalui karya sastra, Kak. Nah, selain itu juga, sastra juga mengajarkan nilai moral dan sosial yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, Kak. Apakah guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk menyampaikan pendapat dan menafsirkan karya sastranya? Iya, Kak. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat, biasanya setelah membaca atau menganalisis karya sastra. Guru juga mengadakan diskusi kelas dan meminta siswa menjelaskan hasil penafsir mereka. Lalu guru juga menghargai berbagai pendapat yang berbeda selama masih didukung oleh alasan yang logis, Kak. Lalu, menurut kamu, apakah pembelajaran sastra membantu meningkatkan keterampilan berbahasa? Kalau menurut saya iya, Kak. Karena pembelajaran sastra sangat membantu meningkatkan keterampilan berbahasa. Kegiatan membaca karya sastra melatih kemampuan membaca, membuat puisi atau cerpen melatih menulis, diskusi dan presentasi melatih berbicara serta menyajikan, sedangkan mendengarkan pembacaan karya sastra dan menonton pementasan drama melatih keterampilan menyimak dan memirsa, Kak. Jadi begitu ya. Lalu apa kesulitan yang kamu alami saat pembelajaran sastra berlangsung? Nah, kesulitan yang saya alami biasanya saat penafsiran makna puisi atau memahami bahasa yang digunakan dalam karya sastra lama karena banyak menggunakan kata-kata yang kurang familiar, Kak. Jadi harapan atau saran kamu agar pembelajaran sastra di sekolah menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Saya berharap pembelajaran sastra lebih banyak menggunakan metode yang kreatif seperti pementasan drama, pembacaan puisi, pemanfaatan media digital, dan diskusi yang interaktif, Kak. Dengan demikian, siswa dapat lebih aktif dan tertarik dalam mempelajari sastra, Kak.